Selamat bertemu kembali penonton setia channel Bagi Ilmu. Pada sesi ini saya akan melanjutkan video tutorial pemrograman Visual Basic 2010 dengan materi membuat program kalkulator. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mendesain formnya. Pada sesi ini kita akan melanjutkan pada coding programnya. Nah, selanjutnya kita buka dulu project yang sudah kita simpan pada sesi sebelumnya. Kita bisa buka dari file, kemudian open project. Di sini kita berada pada folder project dari Visual Studio 2010. Kita cari nama folder yang kita simpan dengan nama video kalkulator. Kita udah ketemu di sini. Buka foldernya. Kemudian di sini ada sebuah file yang bertipe Microsoft Visual Studio Solution dengan nama video kalkulator. Kita bisa membuka projectnya melalui file yang bertipe Microsoft Visual Studio Solution ini. Open. Ini adalah jendela yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengetikkan coding program. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita menginginkan setiap kali kita menekan tombol-tombol yang ada di sini, tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 ini, secara otomatis display akan bertambah, akan berisi angka sesuai dengan teks yang ada pada button ini. Kita mulai dulu dari teks CMD angka 1. Kita double klik pada CMD angka 1. Kita akan bertemu dengan text editor seperti ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan display titik teks sama dengan display titik teks ditambah dengan CMD angka 1 titik teks. Artinya setiap kali kita menekan nanti, setiap kali kita menekan, kita akan menambahkan tag yang ada dengan display tag ini dengan tag yang ada pada CMD angka 1. Kita bisa uji. Jalankan programnya. Saya coba tekan klik di sini. Di sini akan muncul angka 1. Saya klik lagi, angka 1-nya jadi 2. Saya klik lagi, angka 1-nya jadi 3. Oke. Nah, kita membutuhkan program yang sama pada button-button yang selanjutnya. Otomatis kita bisa kembali pada form design. Kita double klik sekarang pada CMD angka 2. Kita butuh coding yang sama dengan yang tadi, tetapi di sini yang kita robah cuma CMD angka 1 ini kita robah menjadi CMD angka 2. Sehingga coding program pada CMD angka 2 klik ini adalah display titik teks sama dengan display titik teks tambah CMD angka 2 titik teks. Kita lakukan hal yang sama pada CMD angka 3. Kita buat coding yang sama. CMD angkanya kita rubah menjadi CMD angka 3, sehingga coding programnya sekarang adalah display titik teks sama dengan display titik teks tambah CMD angka 2. Kita coba di ketiga angka ini. Saya tekan 1, kemudian saya tekan 2, saya tekan 3, seperti ini. Oke, berarti dia jalan. Kita bisa membuat untuk angka 4 sampai angka 9.
Sekarang kita uji dari angka 1 sampai angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otomatis dari angka 1 sampai angka 9 kita sudah memasukkan coding program yang benar. Oke. Untuk tombol 0 sedikit berbeda dengan angka 1 sampai angka 9 karena angka 0 kita tidak mengizinkan ada angka 0 di depan angka yang lain. Makanya untuk tombol 0 dia memiliki coding program yang sedikit berbeda. Saya coba di sini double klik CMD angka 0. Di sini sudah ada coding programnya. Perintahnya if display titik text sama dengan kutip 2, artinya apabila display titik text kosong, maka display titik text sama dengan kutip 2. Artinya selama dia tidak ada angka di dalamnya, dia akan tetap kosong. Oke. LC selainnya display titik text sama dengan display titik text tambah CMD angka 0. Berarti selain dari kondisi yang ada di atas, selain dari kondisi yang sesuai dengan if ini, baru dia menambahkan sesuai dengan apa yang ada dengan CMD angka 0. Kita coba di sini menjalankannya. Saya tekan 0 di sini, tidak mau nolnya, kecuali setelah angka 1 baru nolnya bisa kita aktifkan. Itu untuk angka 0. Selanjutnya kita membuat perintah untuk coding program untuk tombol CE atau clear atau bersih. Di sini double klik. Perintahnya sederhana. Kita bisa ketik display titik text sama dengan kutip 2. Ini artinya kita membersihkan apa yang ada dalam display titik text. Oke, langkah berikutnya kita membuat coding program untuk tombol tambah, kurang, kali, dan bagi. Sebelumnya kita membuat coding program ini, kita membutuhkan sebuah variabel yang bisa kita buat di bagian paling atas dari coding program. Kita bisa pindah ke sini, bagian kode, tag editor, kita pergi ke bagian paling atas. Di bawah public class form 1, kita bisa deklarasikan di sini variabel dengan nama dim angka 1 dengan angka 2 dengan tipe integer. Dengan variabel angka 1 dan angka 2 yang bertipe integer, otomatis nilai yang bisa disimpan di dalam variabel ini adalah nilai bilangan bulat. Kita tidak bisa menyimpan bilangan berkoma di sini. Kalau seandainya kalkulator yang akan kita buat ini nanti membutuhkan data dalam bentuk bilangan berkoma, berarti dia tidak bisa menggunakan integer. Berarti kita bisa pakai tipe data lain. Misalnya di sini kita gunakan single. Berikutnya kita buat deklarasi variabel baru, namanya lambang as string. Variabel lambang ini nanti kita gunakan untuk menyimpan data dalam bentuk lambang operator. Nah, langkah berikutnya kita kembali ke bagian coding form design, double klik pada tombol tambah, kemudian ketikkan coding program berikut ini. Ketikkan coding program berikut.
Ini adalah coding program untuk tombol tambah. Kita bisa dilihat di sini di baris pertama, if display titik text sama dengan kutip 2 then exit stop. Ini tujuannya untuk menghindari agar proses tidak bisa terjadi pada kondisi text display dalam keadaan kosong. Jadi tidak ada penambahan kalau text display-nya bernilai kosong. Nah, if di bawahnya angka 1 sama dengan CSNG display titik text, itu artinya menyimpan data atau angka yang ada display titik text ini ke dalam variabel angka 1. Lambang sama dengan tambah, ini artinya nanti kita akan menggunakan operator tambah-tambah di sini. Kemudian display titik clear ini berfungsi untuk membersihkan text box yang ada. Ini berfungsi untuk membersihkan text box display. Kita membutuhkan coding yang sama seperti ini untuk tombol tambah, kurang, kali dan bagi. Cuma yang berganti di sini adalah tanda atau lambang operatornya. Ini bisa kita copy. Kita kembali ke tombol minus di sini. Kita paste, kemudian lambang operatornya ini kita ganti jadi minus atau kurang. Kemudian kali, kita paste lagi. Kemudian lambang operatornya kita ganti jadi kali. Kemudian selanjutnya tanda bagi, kita paste lagi. Lambang operatornya kita ganti jadi backslash seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita coding di sini adalah tombol sama dengan. Oke. Double klik pada tombol sama dengan, ketikkan coding program berikut ini. Sekarang kita uji coba programnya setelah kita mengetikkan coding program pada tombol sama dengan. Kita jalankan. Kita masukkan angka 1, kemudian tekan tambah. Datanya hilang di sini, kita ganti jadi angka 2. Kemudian sama dengan, dapat di sini hasilnya 3. Kita bersihkan lagi. Kita buat angka 1500. Kita buat kurang dengan 500 sama dengan dapat di sini 1000. Artinya program kalkulator kita sekarang sudah berjalan. Nah, langkah berikutnya kita memprogram untuk tombol plus dan minus ini. Ini kita stop dulu. Double klik pada button plus minus, ketikkan coding program berikut ini. If display untuk membuat angka menjadi minus atau plus, kita perlu mengalihkan angka tersebut dengan minus 1. Seperti coding program yang ada pada tombol plus minus ini. Kita coba jalankan. Saya buat angka 50 di sini. Saya tekan tombol plus minus, dia akan jadi minus 50. Saya tekan lagi, dia akan menjadi 50. Tekan lagi, minus lagi. Ya. Sekarang saya coba minus 50. Saya tambah dengan 50.
berapa hasil yang dia dapat. Hasilnya di sini adalah 0. Artinya coding program kita sudah oke, sudah bagus. Selanjutnya kita akan mengcoding tombol button koma. Double klik di koma ini, kemudian ketikkan coding program berikut ini. Display titik teks sama dengan display titik teks tambah koma titik teks. Saya coba jalankan di sini. Saya buat angka 5, kemudian tekan ini koma 6. Oke. Saya coba tambah dengan 4, saya tekan sama dengan dapat nilai 60. Saya coba lagi 1,5, saya tambah dengan 1,5, dapatnya 30. Seharusnya dapatnya di sini adalah 3. Oke. Saya coba lagi. 2,5 saya tambah dengan 2,5, dapatnya di sini adalah 50. Sebenarnya seharusnya dapatnya adalah 5. Kita coba telusuri dari mana kesalahan ini. Sebenarnya kesalahan ini muncul dari settingan bahasa dari komputer. Kalau settingannya bahasa Indonesia, tanda koma memang menggunakan tanda koma seperti biasa dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau menggunakan settingan bahasa Inggris, tanda koma yang digunakan adalah titik. Otomatis di tombol koma ini kita harus mengganti propertinya. Properti dari koma ini, teksnya kita ganti menjadi tanda titik. Oke, di sini udah titik. Saya coba jalankan lagi. Saya tambahkan di sini 2,5. Saya tambahkan dengan 2,5. Saya tekan sama dengan, dapatnya sekarang adalah 5. Otomatis coding program kita sudah selesai. Oke. Para penonton setia channel Bagi Ilmu, demikian membuat kalkulator sederhana menggunakan Visual Basic. Kita akan bertemu dalam seri berikutnya membuat perkalian atau aritmatika yang lebih lanjut dengan program kalkulator ini. Sampai bertemu pada seri berikutnya.